Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ardana Putra dari kelompok 5 struktur data kelas 03 TPLE 003, nomor induk mahasiswa 240 11450324, ingin menjelaskan tentang single stack dalam struktur data dalam analisanya dalam bahasa formal. Oke, di sini saya mempunyai contoh ya, sebuah aplikasi sederhana ya, menggunakan Python ya, bahasa Python. Di sini ada kelas stack. Oke, jadi single stack itu digunakan ya untuk list yang berurutan ya. Dia LIFO, dia menggunakan prinsip LIFO, yaitu let's in first out. Jadi fungsinya single stack itu ya dalam bahasa formalnya itu, dalam analisa bahasa formalnya itu bisa digunakan di dalam sebuah website. Misalkan di dalam website ini ada yang namanya tombol undo dan redo. Jadi redo itu untuk merestart ya, kembali ke posisi semula ketika kita sedang searching sebuah informasi. Nah, sedangkan undo digunakan ketika kita ingin kembali ke halaman sebelumnya yang kita buka. Misalkan kita ingin membuka Mentari, kita searching Mentari Umpang. Nah, kalau misalkan kita ingin kembali lagi, kita bisa menggunakan redo. Redo itu artinya ya kita merestart kembali ke halaman sebelumnya. Jadi seperti itu dalam analisa bahasa formalnya. Nah, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini ada nih contoh sederhananya. Oke. Jadi single stack itu adalah struktur data ya, berbentuk tumpukan yang menggunakan prinsip LIFO ya, let's in first out. Data hanya bisa ditambahkan dan diambil dari bagian atas atau top. Struktur ini sangat penting gitu dalam pemrograman karena dipakai banyak sistem ya, seperti browser, undo dan redo tadi yang saya jelaskan, dan pengelolaan fungsi program. Di sini kita lihat nih, di sini kita di dalam perintah printnya kita mencari nilai stack pick dan stack pop. Jadi output yang ditampilkan adalah 30. Karena ketika kita membuat variabel stack pasnya, nilainya yang terkandung di dalamnya adalah 30. Oke, kita lihat di sini. Oke. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kelas stack ini digunakan untuk membuat sebuah cetakan stack. Terus di sini ada sebuah metode ya, init. Nah, digunakan dan berfungsi itu saat objek dibuat gitu. Jadi ketika objek itu dibuat dan dijalankan secara otomatis gitu. Nah, kalau misalkan ini self items, nah dia digunakan itu untuk membuat list kosong gitu. Ya, sebagai tempat penyimpanan data stack. Oke. Nah, di sini juga kita membuat lagi yang namanya metode post ya. Post menambahkan data ke dalam stack. Ya, digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack.
Nah, di sini juga ada lagi append. Append itu digunakan untuk menambahkan data ke bagian akhir list. Menambahkan data ke bagian akhir list. Nah, di sini kan ada nih. Contohnya ya kita menggunakan membuat sebuah variabel stack patch 10 ya, dalam kurung 10. Isi stacknya adalah 10 gitu. Nah, lalu di sini ada metode pop ya. Nah, berfungsi ini untuk mengambil dan menghapus data paling atas gitu. Jadi ini berfungsi nih untuk menghapus data yang paling atas dulu nih gitu. Data yang paling atas itu yang mana? Yang ini gitu. Ini data yang paling atas. Terus fungsinya len ini digunakan untuk mengecek apakah stacknya tidak kosong atau tidak. Tidak kosong gitu. Sedangkan ini self items pop, nah ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir dari list gitu. Misalnya ada 10, 20 dan 30 ya di sini. Nah, jadi nanti yang keluar adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah 30 yang keluar. Jadi sisanya ada 10 dan 20. Jadi seperti itu prinsip kerja single stack menggunakan prinsip LIFO ya, let's in first out. Jadi nilai yang terakhir itu adalah yang paling keluar, yang akan keluar gitu. Nilai terakhir yang akan keluar lebih awal gitu. Jadi di sini juga ada lagi nih namanya peak ya. Ini melihat data paling atas tanpa menghapusnya gitu. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena waktunya juga pengen saya buru-buruin. Jadi saya ingin lanjut ke penggunaan circular queue yang dimana pada sistem predictive maintenance. Nah, di sini ada pendahuluan yaitu predictive maintenance itu digunakan untuk merediksi kerusakan mesin sebelum terjadi. Lalu ada circular queue yang dimana membantu mengelola data sensor secara real time dan efisien. Lalu ada definisi circular queue. Definisi circular queue itu ada apa? Ada struktur data FIFO. FIFO itu first in first out. Yang dimana siapa yang masuk duluan maka dia yang keluar gitu. Yang memungkinkan elemen terakhir kembali ke awal. Jadi kita bakal looping gitu dari depan, yang dari belakang ke depan, belakang ke depan gitu. Hemat memori jelas karena yang dari depan itu bakal dihapus, tidak ada white space jelas juga karena ntar yang belakang juga akan masuk menuju ke depan. Lalu ada struktur circular queue yang dimana pointer front itu maksudnya depan, menunjukkan elemen pertama dari antrian. Lalu ada pointer rear itu maksudnya di belakang, menunjukkan elemen terakhir yang ditambahkan ke antrian. Array struktur yaitu jelas yang dimana ntar data yang bakal dimasukkan dalam antrian. Lalu ada karakteristik circular queue. Karakteristik circular queue itu yang pertama datanya masuk ke dari belakang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah datanya ntar data baru ini masuk ke ini lewat belakang, bukan bisa lewat tengah, depan. Nah data yang keluar lewat depan. Nah data yang keluar itu lewat depan. Bersifat meningkat. Nah ntar jika udah ngitung 1, 2, 3, 4, 5, dia bakal balik lagi ke depan, memanfaatkan memori efisien karena ya tadi yang data baru bakal masuk, data yang lama bakal keluar. Kondisi Q kosong itu ya pertama ya frontnya -1. Kenapa -1? Untuk menunjukkan karena data ini biasanya dimulai dari 0. Kalau -1 berarti posisinya lagi kosong. Gitu. Kondisi Q penuh. Kondisi Q penuh itu dalam artian itu kan real per 1 sampai size. Rear itu maksudnya kan belakang misalkan belakangnya ini Q-nya 0 ini kan dari 0 ya, 0 sampai 4 ya. 4/1. Jadi real 4/1 plus ininya size-nya 5 gitu misal.
size-nya 5 gitu. Size-nya 5 kan yang 5 nih, ada 5. Kan sama dengan 5 kalau 5 berarti kan artinya penuh gitu. Nggak bisa nambah lagi gitu. Nah, sistem monitoring di sini case frame studi kasus untuk predictive maintenance, yang dimana untuk sistem monitoring suhu mesin industri, yang dimana sensor mengirim data itu ada 6 data ya, tapi yang saya pengen ambil itu 5 data dulu. Q-nya itu maksimal 5 data. Lalu itu ada input yang dimana data-data ini, lalu ada prosesnya yang dimana data antar masuk ke serial queue, yang saya jelasin. Sistem hanya menyimpan data-data terbaru, data yang terbaru gitu, jadi data yang lama masuk, data baru bakal masuk, data lama bakal keluar. Lalu data lama otomatis digantikan. Nah, data lama yang tadi yang bilang data lama gitu. Lalu di sistem outputnya itu akan menganalisis kenaikan suhu. Jelas 70 ke 90 naik dong suhunya. Abnormal. Dia itu suhunya tidak abnormal. Dia naik 2, naik ke 3, terus tiba-tiba naik ke 5, 5, jadi abnormal. Lalu kemungkinan kerusakan mesin sudah jelas karena kenaikan suhu dan sistem abnormal ini. Lalu ada, operasi kan saya bilang cyclical queue. Operasi dasar cyclical queue ini ntar bakal masuk ke NQ. NQ itu menambahkan data. Lalu kita pertama itu periksa datanya ini penuh atau enggak. Kalau datanya kosong, buat apa di masih di report nanti. Langsung tambahin aja datanya. Kalau datanya penuh, maka kita akan nambah data di belakang kayak tadi tuh. Kan ada datanya nih. Datanya kan di belakang nih. Ada data baru nih. Data baru masuk ke data ke belakang gitu. Nggak bisa lewat depan langsung gitu. Dia bergerak maju. Nah, yang tadi tuh saya bilang, dia bakal maju juga. Sama tadi saya jelasin plus 1, misal ini core-nya plus 4 plus 1 size 5, maka penuh gitu. Q menghapus data. Nah, periksa Q-nya itu kosong. Kalau Q-nya tadi, kalau NQ periksa Q-nya penuh, ini periksa Q-nya kosong. Karena kalau pengen menghapus data, otomatis kalau datanya 5, kalau ada data kosong gitu kan 3, data penuhnya 5. Nah, kan ada data kosong 2. Buat apa dihapus Q-nya? Untuk apa dihapus gitu? Ambil data dari front. Nah, ambil data dari front. Kalau buat ngapus itu ambil data dari 70. Ini front bergerak maju. Nah, frontnya juga bakal ke sini bergerak maju. Sama rumusnya. Kita biar bergerak maju juga. Jadi misal frontnya kan 0 plus 1 plus 1. Jadi frontnya jadi 1. Jadi yang ini 72. Size ini implementasi Python nih. Kita ngambilnya kan tadi kan saya bilang pengen size-nya 2. Q-nya non ini untuk datanya masuk. Tidak boleh dari 5, size 5. Dan frontnya 0. Kenapa? Nanti ntar agar biar ke looping. Nah, rear ini min 1 nih. Ntar nih saya jelasin kenapa harus min 1 agar biar terjadi looping. Nah, ini untuk count-nya dari 0. Saya pengen count itu dari 0 pokoknya. Nah, def enqueue data itu maksudnya ini kita ingin menambahkan data. Nah, global itu kayak pengen masukin data apa aja, data rear, count, sama front. Nah, rear di sini adalah rear. Kenapa rear min 1? Misal min 1 plus 1 sama dengan kan 0. Otomatis 0, 1, 2, 3, 4. Misal lah contoh size-nya 4. Nah, otomatis dia itu bakalan balik lagi kan 0 gitu. Misalkan min 1 otomatisnya nggak ada ya. Otomatis min 1 plus 1 sama dengan 0. Pokoknya intinya bakal balik lagi kan 0 gitu. Nah, Q rear sama dengan data. Nah, Q rear misalnya data penuhnya itu biar data penuh. Misalnya Q rear ini untuk menunjukkan data gitu. Rear itu masuk data. Nah, if count size. Nah, countnya misal dia hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitulah. Ada 5. Misal dia countnya plus 1. Nah, misal kalau countnya ini dia ngitung countnya 3 tambah 1. Tambah 1. Kan otomatis kan 4 ya. Nah, otomatis kan kurang dari 5. Nah, maka di itu artinya kurang dari 5 ya. Maka ini lagi apa sih? Bisa ditambahkan. Misalnya datanya lagi kosong. Nah, else. Jadi jika frontnya itu plus 1, misal frontnya itu else boleh ditambahkan. Jadi ini untuk biar datanya maju. Nah, frontnya misalkan 0 kayak tadi tuh. Data yang pertama 0 plus 1 sama dengan 1 kan. Otomatis data yang 1 ini nih, data 1 itu jadi yang pertama, ini data yang paling terakhir. Gitu.
Ini kan tiga ya, maaf, tiga. Def display yaitu i sama dengan front, nah i sama dengan depan, item untuk ya memasukkan nanti di sini nih ada nih. For in range yaitu mencari data sesuai counts dengan count. Lalu item appends untuk mengambil data q, mengambil data yaitu apa, datanya q ke i, q nya i, yaitu i nya itu sama dengan depan. Jadi depannya itu berapa ditambah satu sama dengan size untuk ngede display. Ntar kayak ngasih tahu kayak kan 70, ini kan 70, 72, 75, pokoknya sampai 80 lah, 80. Nah, karena ada data baru 90 nih, otomatis ini dihilangin. Jadi data yang baru itu yang pertama itu 72. Nah, itu maksudnya untuk ya biar ini display data baru ini nih 70 sampai 90. Kan data lama dari sini sampai sini doang ya. Nah, ini data baru. Nah, ini data baru yang ditambahkan. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu kita lihat dari sini. Maaf. Ini kan sama nih kodenya. Nah, kita kalau kita running, kita bisa dapat loh. Yang tadi data lama, ini data lama 70 sampai 85, ini data baru 70 sampai 55. Nah, gimana kalau ada datanya ada dua? Kita jalan nih. Nah, datanya otomatis yang keluar dua, ini 70 sama 72 itu bakal keluar. Nah, otomatis yang 75 itu bakal yang jadi pertama, data pertama. Lalu 90 dan 85 yang tadi yang saya masukin kan 85 tuh. Nah, jadi data yang paling belakang. Nah, ini untuk MS Python. Untuk kelebihan dan kekurangan yaitu hemat memori jelas, tidak waste space, cocok untuk streaming data dan efisien secara real time karena tidak membebankan memori intinya. Kekurangannya lebih kompleks dibandingkan linear code, ya jelas lebih kompleks karena harus menentukan pengolahan front sama rear tadi tuh agak repot emang. Lalu ukuran area tetap jelas, maksudnya apa ya, tadi size tetap gitu loh, size kalau antara 5 ya 5 terus 5. Nah, karena pada akhirnya juga kan dia itu looping gitu, nggak bakal kemana-mana intinya. Security digunakan pada yaitu pendapat security itu ternyata bisa digunakan untuk streaming video, router jaringan, sistem IoT, monitoring mesin, dan predictive maintenance yang saya jelaskan tadi. Untuk kesimpulannya, security itu dapat cocok digunakan pada sistem predictive maintenance karena mampu memproses data real time, penggunaannya memori yang hemat, dan menyimpan data terbaru secara efisien. Jadi security itu dapat mengefisienkan sistem yang bakal digunakan untuk predictive maintenance yang masuk salah satu yang tadi penerapannya di nyata. Nah, terima kasih. Untuk penutupan saya langsung saja untuk kelompok 5 kita sudah apa sih menjelaskan banyak hal ya tadi, banyak hal sudah berdasarkan kayak single stack, double stack, linear queue, circular queue tadi saya bahas yang dimana berdasarkan tadi kita bisa simpulkan bahwa peran yang sangat penting ini kita bisa pakai masing-masing sistem struktur data, setiap jenis struktur data yang memiliki karakter, dan fungsi masing-masing berbeda dengan sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita bisa manfaatkan circular queue ini bukan hanya pada teori saja tapi diterapkan pada dunia nyata, itu bisa membantu sistem yang sebelumnya sudah ada gitu tapi belum dimodernisasi gitu. Misal sebelumnya masuk kerja antriannya harus didata secara tulis gitu, uh, nulis harus ngantri gitu, ngantri. Sedangkan kalau udah pakai ini apa sih SQL queue, contohnya SQL queue itu jadi datanya bisa digitalisasi, jadi harus center langsung dapat data baru gitu, bakal ngelooping terus gitu. Intinya bisa digunakan untuk kayak efisiensi untuk sistem yang sudah ada dimodernisasi jadi lebih bagus gitu aja. Mungkin itu saja yang saya bisa kelompok 5, lebih tepatnya kelompok 5 bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sekali lagi kita manusia, kita selalu berbuat salah dan kita tidak selalu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nama saya Rafliansah Prayoga dari kelas 03 TPLE 003 dari Fakultas Teknik Informatika, kelompok 5.
Baik, saya akan menjelaskan penggunaan linear queue pada stream processing engine. Penggunaan linear queue atau antrian linear dalam stream processing engine SPE seperti Apache Flink, Kafka Streams, atau Spark Stream merupakan fondasi utama dalam menangani aliran data yang terus-menerus. Queue bertindak sebagai penyangga atau buffer yang mengatur kecepatan antara produsen data dan konsumen. Satu, saya akan membahas buffer arsitektur atau producer consumer. Buffer arsitektur dalam stream processing data masuk dengan kecepatan yang sangat fluktuatif atau spiky. Linear queue berfungsi sebagai tempat penyimpan sementara sebelum data diproses oleh operator. Ingestion data dari sumber, misalnya sensor IoT, dimasukkan ke ekor atau rear antrean. Processing worker treat mengambil data dari kepala front antrian untuk diolah. Dan decoupling tanpa queue jika sistem pemrosesan melambat memungkinkan produsen dan konsumen berjalan pada kecepatan yang berbeda. Dua, mekanisme first in dan first out atau FIFO yang sering kita dengar. Mekanisme first in dan first out, karakteristik utama linear queue adalah menjaga urutan data. Dalam stream processing, urutan sering kali krusial. Misalnya, urutan transaksi, bank, atau log aktivitas pengguna. Preservasi urutan linear queue memastikan bahwa event yang sampai lebih dulu akan diproses lebih dulu. Time series integrity. Untuk perhitungan seperti moving average, untuk data yang konsisten dalam antrian sangat menentukan akurasi hasil. Tiga, penanganan back pressure. Back pressure terjadi ketika kecepatan data memasuki atau melebihi kemampuan sistem untuk memprosesnya. Linear queue membantu mengelola kondisi ini. Queue filling. Saat konsumen lambat, antrian akan mulai terisi penuh. Dua, threshold. Begitu antrian mencapai batas maksimum atau bounded queue, SPE akan mengirim sinyal ke produsen untuk memperlambat pengiriman data. Dan ketiga, stability. Ini mencegah sistem mengalami crash akibat penggunaan memori yang berlebihan. Dan untuk empat, implementasi dalam memori versus disk. Implementasi dalam memori versus disk. Ini in memory queue digunakan untuk pemrosesan ultra cepat atau latensi rendah. Kelemahannya, jika sistem mati, data dalam antrian hilang. Persistent queue atau WAL seperti yang digunakan pada Apache Kafka, antrian ditulis ke dalam disk secara linear. Ini memberikan ketahanan data atau fault tolerance sambil tetap mempertahankan performa baca atau tulis yang cepat karena sifatnya sekuensial. Dan kesimpulannya, tantangan utama linear queue meskipun sederhana, linear queue memiliki beberapa keterbatasan dalam streaming processing. Contohnya, lintas kapasitas. Jika menggunakan array statis, memindahkan elemen ke depan setelah operasi the queue bisa memakan waktu. Oleh karena itu, SPM modern lebih sering menggunakan circular queue atau linked list based queue untuk efisiensi waktu. Kedua, head of line blocking. Jika satu elemen di depan antrian sulit diproses, atau misalnya data forum, elemen di belakangnya harus menunggu meskipun elemen tersebut mudah diproses. Dan berikut adalah contoh logika dasar Python. Ini saya mengimplementasikan contohnya. Ini contoh logika dasar Python. Kurang lebih contoh yang pertama seperti ini. Nah, ini simulasi stream processingnya. Data dalam satu sensor ini. Nah, habis itu di sini worker memproses data.
Dan untuk penerapan atau contoh selanjutnya, ini adalah penerapan dalam arsitektur produser konsumer. Saya akan mencontohkan. Nah, ini adalah simulasi sumber data. Nah, dan setelah dia mencapai batasnya, dia akan seperti ini outputnya. Dia akan mengeluarkan output tidak ada data lagi dan worker berhenti. Seperti itu, kurang lebih. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas sebuah teknik yang sederhana tapi yang sangat powerful, yaitu double stack untuk membangun fitur undo dan redo berbasis event. Presentasi ini akan berlangsung sekitar 4 menit. Oke, lanjut ke slide kedua. Kenapa perlu undo atau redo? Kita mulai dari masalahnya dulu. Nah, siapa yang pernah salah hapus teks di dokumen atau tidak sengaja mengubah warna desain? Hampir semua aplikasi modem, dari ide, desain tool, script set sampai game, membutuhkan fitur undo dan redo. Solusinya ada 3 kata kunci: rekam setiap aksi sebagai event, simpan dalam dua stack, lalu kita bisa navigasi maju mundur dengan bebas. Ada dua, terus yang slide ketiga ada dua pendekatan utama. Pertama, snapshot. Setiap kali ada perubahan, kita simpan salinan penuh dari seluruh set. Ini mudah dipahami tapi boros memori, apalagi kalau statnya besar. Pendekatan kedua, dan ini yang akan kita pakai, adalah event based. Kita hanya merekam apa yang berubah, bukan seluruh stat. Ini jauh lebih efisien, mendukung audit trial, dan lebih mudah di merge dalam sistem kolaborasi. Lanjut ke slide keempat, yaitu arsitektur double stack. Inilah intinya, kita punya dua stack, undo stack di kiri, redo stack di kanan. Setiap kali user melakukan aksi, misalnya set color, insert text, atau delete note, eventnya di push ke undo stack, redo stack awalnya kosong. Ketika user menekan undo, kita pop event teratas dari undo stack. Jalankan fungsi inverse-nya, lalu push event itu ke redo stack. Kalau user menekan redo, proses kebalikannya. Satu aturan penting: kalau user melakukan aksi baru, satu aturan penting, kalau user melakukan aksi baru, redo stack langsung dikosongkan karena kita masuk ke cabang histori yang baru. Lanjut ke slide kelima, 3 operasi inti. Kalau dirangkum, ada 3 operasi yang perlu kita implementasi. DO, yaitu jalankan event, push ke undo, clear redo. Undo pop dari yang kedua ada undo, yaitu pop dari undo, jalankan inverse, lalu push ke redo. Ketiga ada redo, yaitu pop dari redo, jalankan event lagi, push ke undo. 3 operasi ini adalah seluruh logika yang kita butuhkan. Lanjut ke 6, implementasi JavaScript. Ini implementasi minimalnya dalam JavaScript. Kita punya kelas history manager dengan 2 array, undo stack dan redo stack. Method execute menjalankan event, lalu
push ke undo dan clear redo. Metode undo melakukan pop memanggil inverse, lalu push ke redo. Simpel, ya, tapi ini sudah cukup untuk membangun undo atau redo yang fungsional di aplikasi nyata. Yang ketujuh, simulasi langkah. Mari kita lihat simulasinya. Setelah 3 aksi state color, add text, resize, undo stack berisi 3 event. Redo kosong, begitu kita undo, resize event itu berpindah ke redo stack. State kembali ke sebelum resize. Kalau kita redo, resize masuk lagi ke undo, stack dan state kembali seperti semula. Perpindahan antar stack inilah yang membuat aplikasi history bisa jalan dua arah. Oke, sebelum menutup, 4 hal yang perlu diperhatikan saat implementasi, yaitu pertama, immutable event, jangan ubah event setelah dibuat. Yang kedua, ada inverse function, setiap event wajib punya pasangan inverse-nya. Dan yang ketiga, ada batas memori, Windows Stack tidak perlu menyimpan ratusan langkah, 50 sudah cukup di kebanyakan kasus. Dan terakhir, composite event, kalau satu aksi user menghasilkan banyak perubahan, kelompokkan sebagai satu event agar undonya rapi. Kesimpulannya, double stack adalah solusi yang elegan, efisien, dan scalable untuk fitur undo atau redo berbasis event. Terima kasih.